Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Visi Negarawan, program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita untuk pekan ini? Berikut rangkumannya. Gugatan PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi menguak ruang-ruang gelap pesta demokrasi. Mulai dugaan dan analisa campur tangan penguasa hingga penggunaan anggaran negara untuk mendongkrak perolehan suara. Salah satunya, fenomena political budget cycle, yaitu lonjakan komposisi anggaran belanja perlindungan sosial. Seorang saksi ahli menyatakan, ada bukti statistik yang kuat dan konsisten bahwa bansos akan meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana. Di akhir pemaparan, saksi ahli memberi masukan untuk membuat peraturan untuk mencegah potensi penyalahgunaan bansos untuk meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana. Mahkamah Konstitusi telah menepis seluruh dugaan kecurangan, mulai soal mobilisasi aparat, tidak responsifnya Bawaslu, hingga politisasi bansos. Namun melalui dissenting opinion, Hakim MK mengingatkan bahwa dalil akuo mestinya dinyatakan terbukti agar menjadi pesan jelas dan memberi efek menggentarkan kepada seluruh calon pilkada November mendatang. Namun yang terjadi, justru modus kecurangan dalam Pilpres 2024 dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bagian dari strategi pemilihan. Proses pendidikan politik yang dari waktu ke waktu berjalan secara konstan. Kemudian kita juga mengadopsi sistem demokrasi kita. Bukan lagi model sistem kekeluargaan, tapi sistem demokrasi yang super liberal, bebas. Dan itu memang memberikan konsekuensi. Apa yang terjadi? Semangat individualisme kita semakin tinggi. Praktek-praktek transaksional itu tidak bisa terhindarkan. Maka kita kehilangan perasaan bagaimana sebenarnya menjaga hubungan, semangat kekeluargaan di antara kita sesama anggota masyarakat. Ini konsekuensi yang kita terima. Tetapi apa yang saya juga lihat di lapangan, dengan mendengar tentunya berbagai keluhan yang ada, nah, ini memprihatinkan saya. Terkesan bahwasanya berbagai intervensi dari berbagai pihak yang sudah tidak lagi mengutamakan pemilu yang lebih bermartabat, pemilu yang mampu untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua kelompok, semua golongan, semua peserta pemilu. Sayangnya, aroma manuver-manuver busuk kembali muncul menjelang pilkada. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan uji materi PKPU nomor 9 tahun 2020 memantik trauma publik atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Banyak yang menuding dua produk yudisial itu syarat politisasi dengan pola yang hampir sama. Putusan MK memang bersifat final dan mengikat, namun bukan berarti kita melupakan beragam persoalan di baliknya. Jangan sampai berbagai modus kecurangan dengan mengakali peraturan berujung di pilkada. Cawe-cawe penguasa, pengerahan dan intervensi aparat, serta politisasi bansos jangan tereplikasi dalam pilkada 27 November nanti.
Menurut data, sejak 2004 hingga 2022, 176 kepala daerah terjerat KPK. Sejumlah kasus menunjukkan korupsi bertujuan untuk mengumpulkan modal kampanye. Melalui pengerahan aparat dan menggunakan uang rakyat dapat menjadi solusi memangkas modal kampanye. Apalagi sudah terbukti, cara-cara itu tidak akan membatalkan kemenangan bila digugat di Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, lini masa pesta demokrasi masih jauh dari kata usai. Setelah Pilpres dan Pileg dilalui, bangsa Indonesia akan menggelar pilkada serentak pada November nanti. Di tengah berbagai kompleksitas dan tantangan pilkada, banyak yang khawatir beragam dugaan kecurangan dalam Pilpres kembali merajalela. Putusan PHPU gugatan Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi dikhawatirkan melegitimasi cara-cara anti-demokratis untuk memenangi kontestasi. Melalui dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan penggunaan anggaran negara atau daerah oleh petahana, pejabat negara atau kepala daerah untuk memenangkan kandidat yang didukungnya dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bagian dari strategi pemilihan. Pemenang Hadiah Nobel Ekonomi 2002 Daniel Kahneman mengajukan teori endowment effect, yaitu manusia cenderung berusaha lebih keras untuk mempertahankan objek yang telah dimiliki dibandingkan berusaha memilikinya. Dalam konteks kekuasaan, teori Daniel Kahneman selaras dengan ungkapan kalau sudah duduk, lupa berdiri. Amandemen keempat Konstitusi pada 2002 mengamanatkan model demokrasi pemilihan langsung. Padahal pemilihan langsung butuh biaya besar sehingga modal menjadi faktor penentu. Selain membuka pintu oligarki, kartel, broker, dan klientelisme juga menyuburkan praktek korupsi. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tegas menyatakan pilkada adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung dan demokrasi. Demokrasi langsung yang sehat butuh rekam jejak, bukan sekedar pencitraan. Pemilih dituntut bersikap dewasa, bukan justru memonetasi hak suara. Menjaga martabat suara rakyat adalah tema diskusi kita untuk pekan ini dan kita akan memulai diskusi setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Visi Negarawan. Pemirsa, kita akan segera berdiskusi mengenai tema menjaga martabat suara rakyat. Telah hadir bersama kami di studio Metro TV narasumber sudah ada Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, Bapak Fit Edrison, PhD. Selamat malam Pak Fit, apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kemudian juga telah hadir pegiat demokrasi Dr. Beni Susetio. Selamat malam Pak Beni. Malam. Apa kabarnya juga untuk malam hari ini? Baik. Baik. Dan juga akan bergabung dan juga telah hadir di studio Metro TV untuk malam hari ini kawan kebangsaan Bapak Sukidi PhD. Selamat malam Pak Sukidi. Malam Mbak. Oke, terima kasih Bapak-Bapak telah hadir bersama kami di studio Metro TV. Kita akan langsung memulai ataupun mengawali perbincangan untuk kali ini, yaitu mengenai pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, pertanyaannya, dapatkah kita optimistis penyelenggaraan pilkada pada November mendatang merupakan versi perbaikan dari pemilu serentak pada April lalu? Kita mulai dari Pak Fit terlebih dahulu, silakan. Oke, makasih Mbak Fitri. Kalau terkait dengan optimis, harusnya kita optimis. Ya, tentunya ada yang harus dipelajari ya oleh kita sebagai pemilih utamanya untuk menghadapi pilkada. Tapi biasanya memang untuk berubah itu butuh waktu. Nah, apakah signifikan apa enggak? Nah, itu hanya April ke November, waktunya gimana nih? Mungkin agak terlalu dekat sih sebenarnya. Okay. Ya, jadi mudah-mudahan masyarakat itu lebih paham ketika memilih kandidatnya, pilihannya itu implikasi terhadap nasib mereka dalam 5 tahun ke depan. Kalau itu tidak ada, maka tidak paham implikasinya, maka mungkin ya nggak akan
berbeda. Tapi kita optimis lah. Kalau Pak Bedi seperti apa optimismenya? Ya optimis tapi dengan catatan ya. Oke. Catatan kritisnya menurut saya justru yang paling harus hati-hati adalah ketika kedaulatan rakyat itu dibeli dengan kedaulatan uang. Karena kita melihat bahwa kemiskinan, kebodohan, dan masyarakat kita itu kan memang hidup dalam himpitan kesulitan ekonomi yang berat. Sehingga kalau KPU dan Bawaslu tidak secara optimal membuat pendidikan politik pada rakyat, ya maka akan terulang siapa yang punya finansial, kedekatan dengan kekuasaan, maka dialah yang akhirnya terpilih meskipun dia tidak punya rekam jejak yang baik. Meskipun dia tidak punya kemampuan manajerial, meskipun dia tidak punya kedekatan dengan rakyat. Sehingga jangan sampai pilkada itu kita menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak punya kemampuan. Lah Plato sudah mengingatkan sebenarnya. Jadi ketika rakyat tidak terdidik menurut Plato, rakyat itu bisa memilih nakoda yang salah. Karena apa? Akhirnya rakyat yang kebanyakan memilih orang itu yang populer. Tapi bukan memilih orang karena memiliki pengetahuan. Lah jangan ini terulang kembali. Lah caranya apa? Harus ada kekuatan dari masyarakat sipil, kekuatan dari media massa, kekuatan dari publik yang terus-terus mengingatkan rakyat tentang pendidikan politik dan konsekuensinya. Kalau dia salah pemimpin selama 5 tahun, maka penderitaan pada masyarakat akan semakin berat. Maka disitulah akhirnya kesadaran masyarakat harusnya lebih menjadi concern kita. Tetapi kalau ini tidak digerakkan, kekuatan masyarakat sipil dan kesadaran ini tidak menjadi common sense kita bersama, ya kita akan terpuruk. Sehingga kita akan salah memilih pemimpin yang bukan untuk kepentingan pelayan rakyat, tapi kepada daulat pada kepentingan siapa pemberi modal itu. Oke, tanggung jawab untuk menyadarkan kesadaran pemilih ataupun meningkatkan awareness dari pemilih itu sebetulnya dari siapa? Ya harusnya tanggung jawab negara, pemerintah. Karena tugas pemerintah itu kan harusnya dan partai politik itu menyelenggarakan suatu pemilu itu kan perlu adanya pendidikan pada masyarakat. Nah, problem kita lebih banyak demokrasi kita ini dikapitalisasi. Dengan cara apa? Yaitu kultur yang saya sebut kultur jalan pintas ini. Dan kultur jalan pintas ini yang sangat berbahaya karena tidak memberi pendidikan masyarakat tentang daulat pada suara, tetapi lebih pragmatisme. Entah itu bentuknya bantuan sosial, entah itu bentuk iming-iming, entah itu bentuknya nanti bagaimana orang diberi gula-gula, tetapi tidak memberikan kesadaran kedaulatan rakyat untuk menentukan pemilih itu berdasarkan apa? Berdasarkan rekam jejaknya, kemampuannya, apakah dia mampu menjalankan program atau tidak realistis. Tetapi yang terjadi adalah pemimpin yang lahir nanti instan. Oke, Pak Sukidina, bagaimana pandangan Anda? Tentu saja pada tanah air kita selalu memiliki harapan adanya perbaikan. Tetapi sejarah kita memberikan pelajaran terbaik bahwa kita tumbuh menjadi satu bangsa yang tidak pernah belajar dari sejarah. Pengalaman panjang hidup dalam otoritarianisme dan dihentikan melalui gerakan reformasi, tapi kita sekarang mengalami apa yang dalam teori politik disebut sebagai the authoritarian turn. Jadi kita kembali pada fase otoritarianisme. Saya khawatir bahwa pilkada itu adalah rute elektoral ke arah populisme otoriter itu sendiri. Dan ini membahayakan sekali. Karena apa? Karena kita akhirnya berhadapan dengan seorang pemimpin yang populis, yang berjanji dengan kebijakan-kebijakan populis, tapi sebenarnya merusak norma, etika, dan substansi demokrasi itu sendiri. Karena itu kita harus selalu mengingatkan bahwa jangan sampai pilkada ini menjadi jalan untuk kembalinya otoritarianisme yang telah membelenggu kebebasan kita. Pilkada ini harus memberikan satu penyadaran publik bahwa pertama
politik uang adalah haram. Dan itu tidak dibenarkan baik dari segi agama maupun dari segi undang-undang. Ya. Kesadaran kita harus dimulai dari elit. Karena apa? Karena rusaknya demokrasi ditentukan oleh perilaku elit yang tidak demokratis. Yang menggunakan uang untuk membeli suara rakyat. Dan itu bertentangan dengan tema malam ini, martabat suara rakyat. Pada martabat itu kita memegang satu nilai, satu dignity. Bahwa yang kita sapa dari rakyat bukan hanya soal suara, tapi lebih penting dari itu adalah soal martabat, soal dignity. Bahwa pada wajah rakyat, mereka menitipkan satu harapan, satu perbaikan, satu kehidupan, satu masa depan akan Indonesia yang lebih baik. Karena itu membersamai rakyat harus punya satu sikap welas asih untuk menjiwai betul penderitaan rakyat sebagaimana kita rasakan penderitaan itu dalam kehidupan kita. Dan hanya dengan jalan belas kasih itulah kita tumbuh menjadi satu bangsa yang peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan dan denyut nadi kehidupan rakyat itu sendiri. Oke, baik Bapak-Bapak, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan, kita akan melihat bersama jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini mengenai pertanyaan kekhawatiran modus kecurangan dalam pemilu 2024 terulang dalam pilkada, dan hasilnya hampir seluruh responden menyatakan khawatir modus kecurangan dalam pemilu 2024 terulang dalam pilkada. Ya, saya akan ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, mengenai tadi Pak Beni mungkin sudah menyebut mengenai bansos ya. Politisasi bansos ini kan bertujuan sebagai magnet suara masyarakat pada umumnya, sementara itu kemudian politisasi dana hibah bertujuan untuk kemudian mendapatkan endorsement dari tokoh masyarakat. Nah, ini apakah memang potret demokrasi kita hanya seperti ini atau bagaimana nih Pak Beni? Ya, jangan sampai bansos itu menjadi alat politik untuk penggiringan suara. Dan ini sebenarnya tidak mendidik masyarakat. Karena kalau kita kembali kepada yang dikatakan Dr. Sukuji, rejim-rejim populisme itu gagal semua. Venezuela gagal, Yunani bangkrut. Karena apa? Karena bantuan sosial yang diberikan itu akibatnya membuat masyarakat ketergantungan. Lah bahayanya ketika politik di mana itu udes, saya mendapat apa, saya memperoleh apa, maka harga politik menjadi mahal. Dan ini yang terjadi. Nah, ketika harga politik itu menjadi mahal, maka siapa yang bisa? Ya dekat dengan kekuasaan dan yang punya modal. Lah ketika mereka berkolaborasi, maka daulat rakyat dikalahkan daulat modal. Itulah martabat demokrasi dirusak. Jadi kalau kita bicara demokrasi, kita bicara equal, kesamaan. Lah ketika tidak adanya kesamaan, itu bukan lagi demokrasi. Maka kalau kita kembali kepada cita-cita pendiri bangsa, maka demokrasi kita itu kan dalam sila keempat musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu berarti apa? Di situ kita melihat kedaulatan rakyat itu dihormati dengan sebuah mekanisme, bukan mekanisme powernya itu bukan karena uang, powernya itu bukan karena kekuasaan, tetapi dalam musyawarah itu terjadi yang disebut kolaborasi, gotong royong, kebersamaan karena nilai. Tetapi nilai ini dihancurkan sekarang ini. Lah, ketika nilai itu dihancurkan, ya maka keadaban demokrasi ya dirusak. Lah, ke depan kalau ini terulang kembali, ini kita akan menjadi bangsa yang akhirnya kita tidak akan pernah maju dalam demokrasinya. Tetapi kalau ini dipelihara, ya akan terjadi apa? Kemiskinan dan kebodohan. Maka saatnya lah ini diputus tali temali ini. Dan memutus tali temali ini hanya satu, yaitu harus ada kesadaran dari elit, kembalilah pada cita-cita pendiri bangsa. Yang kedua, harus ada kekuatan dari publik, masyarakat, media untuk menyadarkan masyarakat bahwa
mereka itu punya martabat, punya harga diri. Jangan mereka mau hanya diiming-iming bansos, jangan mau hanya dikendalikan dengan uang. Mereka harusnya punya yang disebut martabat dalam menentukan pilihan itu. Oke, baik. Saya akan bergeser ke Pak Fit mengenai fenomena political budget cycle, meningkatkan kerugian finansial pemerintah daerah. Namun seberapa mudah sih sebetulnya kepala daerah ini mengutak-atik anggaran untuk mendapatkan insentif elektoral? Kalau kita lihat dari studinya, political budget cycle yaitu peningkatan atau perubahan anggaran mengikuti siklus politik itu memang sudah ada. Dari studi awalnya itu adalah Sahrir 2013. Terakhir itu 2021 dengan menggunakan data 2014 sampai 19. Sebagai akademisi saya harus nyebut itunya ya, Garnier sama Kiptia. Ya, itu salah satu Kiptia itu salah satu dosen di kami di UI. Nah, itu menunjukkan bahwa masih terjadi. Ya, dan yang adanya keberulangan berarti ya? Iya, masih tetap terjadi ya, dan itu terjadi regardless ada atau tidak incumbent. Tapi ada implikasinya. Implikasinya adalah kerugian negara yang meningkat, dan itu hasil dari temuan BPK. Jadi dia menghubungkan antara PBC ya dengan kerugian negara. Memang ada kecenderungan meningkat. Nah, saya sih ngeliat kayaknya mungkin masih akan terjadi. Kenapa? Karena kan secara legal APBD itu sudah ditetapkan oleh eksekutif, Pemda dengan legislatif. Jadi kalau dari sisi legalitas legal, tapi efeknya terhadap elektoral lebih besar, karena seperti yang saya sampaikan, kalau sana bansos diberikan, maka itu bisa diklaim sebagai bantuan dari pemerintah. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi meningkat, itu kan karena masyarakat lebih giat bekerja, bukan karena pemerintah. Jadi beberapa kayak bansos itu bisa diklaim sebagai bantuan dari pemerintah, dan in return memang ada studi menunjukkan bahwa hubungan bukan korelasi, kausalitas malah. Hubungan sebab akibat ya, ketika bansos itu naik, keterpilihan dari incumbent itu tinggi. Itu even di distrik, di kabupaten kota. Jika kemudian kausalitas ini terus terjadi, akan sulit untuk memutusnya seperti itu. Sulit. Nah, tapi akhirnya saya akan masuk ke apa yang Mbak Fitri sampai tanyakan tadi ke Romo. Itu siapa yang mulai? Untuk menyadarkan ini memang pemerintah. Saya memberikan logika yang sederhana. Ketika orang tua dengan anaknya itu punya hak untuk memilih makanan A atau makanan B. Tapi orang tua kan punya knowledge, punya wisdom. Dia harus memberikan, ya, nah kalau seandainya makanan ini bisa membuat sakit perut, ya, kamu boleh memilih yang mana, tapi ini implikasinya. Ya, pemerintah seperti juga. Harusnya seperti itu ya. Oke, baik. Saya akan ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, mengenai sebagai negara republik semestinya kan kekuasaan ini berada di tangan rakyat, namun dalam prakteknya tidak ada yang mampu menghentikan ketika pengemban amanat rakyat menyalahgunakan kekuasaannya. Tanggapannya? Ya, tentu saja penyalahgunaan kekuasaan itu sebenarnya yang menjadi keprihatinan kita sebagai bangsa. Itu menjadi salah satu barometer mengapa demokrasi kita mengalami kerusakan yang sedemikian parah. Kenapa? Karena penyebab utamanya adalah perilaku elit itu sendiri. Perilaku elit yang tidak demokratis, dan itu menjadi penyebab utama di balik kerusakan bangsa ini. Terutama pada aspek ketaatan pada hukum. Elit kita memiliki kesadaran yang begitu rendah untuk taat dan setia pada hukum. Karena itu kita sering menjumpai bahwa hukum itu seringkali dikendalikan oleh kekuasaan. Sehingga kita terjatuh sebagai satu negara yang tidak lagi fondasinya adalah hukum, tapi fondasinya adalah kekuasaan. Ketika hukum dikendalikan oleh kekuasaan, maka hukum menjadi senjata politik untuk pertama menekan para pesaing dan musuh politik
agar mereka tidak memiliki kebebasan untuk berkompetisi secara fair. Lebih parah dari itu adalah hukum dipakai sebagai satu senjata politik untuk menekan dan bahkan menyandra mereka yang berbeda dengan kekuasaan itu sendiri. Dan lebih tragis lagi adalah hukum dipakai sebagai senjata politik untuk memenjarakan warganya. Dan ini adalah pengulangan terhadap praktek-praktek kolonialisme yang mestinya harus dihentikan. Kenapa? Karena kita selalu berterima kasih pada Bung Hatta. Beliau adalah satu di antara pendiri bangsa yang meletakkan negara kita pada prinsip dasar hukum. Karena Bung Hatta tidak ingin terjadi bahwa peristiwa kolonialisme di mana penguasa kolonial berlaku brutal terhadap warga negara Indonesia itu terjadi kembali pada penguasa kita yang akhirnya bersikap otoriter terhadap warganya. Akhirnya memenjarakan sendiri warganya. Itu sebabnya kita harus selalu berpegang teguh pada hukum itu sendiri. Jangan sampai kita mengubah hukum hanya untuk kepentingan politik sendiri. Jangan sampai kita menggunakan hukum sebagai senjata politik untuk memenjarakan warganya. Yang terbaik adalah kita taat pada hukum dan kita selalu berpijak pada hukum agar kita menjadi satu masyarakat yang punya satu keadaban. Karena hukum itu menjadi ciri satu masyarakat yang beradab. Masyarakat yang tidak punya hukum adalah masyarakat yang tak beradab dan masyarakat yang justru dikendalikan oleh kekuasaan yang otoriter itu menjadi satu kemunduran dari satu peradaban bangsa itu sendiri. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai menjaga martabat suara rakyat, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan melihat hasil jejak pendapat yang kami lakukan secara sederhana melalui media sosial. Kita akan lihat bersama hasilnya mengenai apakah penyelenggara pemilu mampu menjamin pilkada bebas dan jurdil. Hasilnya mayoritas dari responden menilai penyelenggara pemilu tidak mampu menjamin pilkada bebas dan jurdil. Konsep political budget cycle mewarnai sidang gugatan PHPU di Pilpres di MK dan menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bagian dari strategi pemilihan termasuk di pilkada. Saya kembali akan ke Pak Fit mengenai modus ini. Kenapa kemudian sulit sekali untuk dibendung, Pak Fit? Seperti yang saya bilang tadi bahwa memang ini legal. Legalnya karena berapapun anggaran yang dikeluarkan untuk masing-masing fungsi itu adalah hasil dari komunikasi proses antara eksekutif dengan legislatif. Jadi secara legal. Jadi kalau seandainya kita selama tidak ada pembatasan, ada aturan terkait dengan penggunaan, jadi aturan terkait dengan penggunaan bansos atau anggaran yang menjelang pemilu itu tidak ada, maka sangat besar kemungkinan ini tetap terjadi. Karena gini, studi politika budget cycle atau siklus politik itu tidak terjadi hanya pas pada saat di pilkada saja, pilkada langsung. Studi yang saya sebutkan tadi, yang Sahri 2012, 2013, itu dia studinya itu juga mencakup sebelum pilkada langsung. Nah, jadi sebelum pilkada langsung itu juga terjadi, Pak. Jadi peningkatan bansos, ya, administrative spending itu meningkat. Tapi ketika pilkada langsung tetap terjadi dan akan menguat ketika incumbent itu maju. Kenapa? Yang namanya incumbent kan dia punya kekuasaan untuk menentukan anggaran. Jadi sangat wajar dia bisa mengalokasikan, ya udah menjelang pilkada kita akan alokasikan ini lebih banyak. Biasanya ada peningkatan yang cukup signifikan di bansos sama pengeluaran untuk infrastruktur. Mbak Fitri coba lihat aja dong, Pak Benny sama Pak Skidi itu ngelihat biasanya menjelang pilkada itu akan
benerin tuh jalan. Iya, iya. Kenapa? Karena jalan itu kalau itu bagus, maka itu bisa meningkatkan kepuasan masyarakat. Kenapa? Yang lewat laki-laki, perempuan, tua, muda, ya, Semua menggunakan apapun gitu agama, ya. itu kelihatan. Jadi ketika mereka ngelihat bahwa ini kualitasnya bagus, maka mereka akan Terpilihannya. ya. Dan ada salah satu studi dari mahasiswa saya S3 ya, itu memang menunjukkan bahwa ketika kualitas jalan itu meningkat, itu keterpilihannya itu tinggi. Nah, tapi kan sebenarnya bagus kalau terkait dengan jalan bagus. Cuman yang nggak bagusnya adalah kenapa cuma menjelang pilkada doang. Ya, itu persoalannya di situ. Pak Benny mungkin ada tanggapannya? Ya mengenai sebenarnya konsep gini, argumen konstitusionalisme itu selalu dipakai. Ini kan sah secara hukum, Oke. karena regulasi bahwa ini sudah keputusan bersama. Tetapi politik kan harus mengatasi itu. Itu yang dikatakan oleh Walter Benjamin. Kalau politik itu sifatnya hanya politik itu duniawi, ya seperti ini. Jadi dia mengakali produk undang-undang untuk apa? Untuk bagaimana dia mampu menggunakan power ini supaya dia terpilih. Oke. Dengan cara apa? Legal, ya legal. Wong itu keputusan kok, undang-undang kok. Dan itulah budget kan. Tetapi sebenarnya politik harus mengatasi itu. Maka Walter Benjamin mengatakan politik itu tidak hanya dunia tapi ilahi. Jadi yang dipakai sekarang itu argumen konstitusionalisme itu sah ya sah. Wong itu semua keputusan kok. Lah kalau kita tetap cara berpikirnya itu, ya tidak ada yang namanya kualitas demokrasi. Ini yang berbahaya di situ. Lah, Oke. bagaimana cara mengatasinya? Ya memang harus ada aturan yang ketat dan rigid. Penggunaan dana bansos itu untuk apa? Kemudian masing-masing incumbent juga harus ada mekanisme aturan sehingga dalam pertarungan itu fair. Kalau ini kan nggak fair. Karena apa? Incumbent dan orang yang punya kekuasaan ya pasti akan kepilih. Atau incumbent juga bisa menggunakan itu untuk orang-orang dekatnya. Atau yang dia tunjuk untuk apa? Untuk supaya rejimnya itu tetap berkuasa. Oke. Dengan cara yang mengadek-adek aturan itu. Lah ini yang menurut saya martabat demokrasinya dirusak di sini. Oke, Jadi baik. politik tidak sekedar duniawi, artinya menggunakan argumen konstitusionalisme saja, aturannya boleh kok. Tidak, harus mengatasi itu. Itu yang disebut etika. Oke, baik. Jadi etika itu harus mengatasi sesuatu yang layak dan tidak pantas. Baik. Karena etika itu mengatasi tidak hanya sekedar formal yuridis, tetapi dia memiliki kelayakan, kepantasan, dan harusnya dia memiliki jiwa negarawan di situ. Oke, baik Pak Benny, mengenai kontestasi demokrasi itu sendiri kan sebetulnya sejatinya ini kan merupakan ajang adu gagasan. Tapi kan faktanya yang kerap terjadi justru adu logistik, adu buzzer, iklan yang kemudian jor-joran seperti itu hingga kemudian ada istilah serangan fajar. Nah, ini kenapa melenceng? Kenapa, apa yang terjadi Pak Benny? Ya karena demokrasi sudah dibajak. Jadi mengapa melenceng? Karena gini, karena kita tidak pernah mempersiapkan masyarakat itu lewat suatu proses pendidikan politik. Jadi pendidikan politik itu baru berlangsung kan 5 tahunan. Tetapi proses orang menjadi lebih kritis, lebih cerdas, bahwa menentukan pencalon itu berdasarkan rekam jejak, dan orang diajak rasional, ini kan nggak pernah dijalankan. Oke. Jadi politik kita itu kan akhirnya menjadi ritual politik itu, dan itu 5 tahunan. Lah yang kedua, ya memang kesadaran partai-partai politik dalam istilah kaderisasinya kan nggak jalan. Semua kan serba instan. Sehingga partai politik akhirnya memilih orang apa? Yang punya modal, yang punya kuasa, dan yang bisa membeli suara. Itu realitasnya begitu. Bukan dibangun satu proses dari bawah. Nah kalau dari bawah maka muncullah kaderisasi, persiapan, sekolah partai didirikan. Dan jarang kan partai politik mendirikan itu. Sehingga pemimpin itu memang dibentuk dan memiliki karakter. Oke. Yang sekarang instan kok. Karena dia dekat dengan kekuasaan, dia mendapat istimewa, dia meloncat dari semua itu. Sehingga proses kita dalam demokrasi itu dibajak. Oke, baik. Masih mengenai demokrasi, saya akan ke Pak Sukidi. Demokrasi ini kan langsung sepertinya dituding memicu pragmatisme, kemudian politik transaksional.
menurut Pak Sukidi ini apa yang harus dilakukan? Perlukah kemudian sistem demokrasi ini ditata ulang? Saya kira yang perlu ditata ulang adalah perilaku elit pemimpin kita. Bukan sistem ya? Untuk sementara bukan sistem. Karena yang lebih mendesak adalah perbaikan perilaku politik agar mereka pertama setia pada hukum. Karena sebenarnya ini yang merisaukan kita bahwa kesetiaan elit kita pada hukum itu amat sangat rendah. Sehingga hukum disalahgunakan untuk kepentingan politiknya. Itu pertama. Yang kedua adalah terkait dengan elit politik kita adalah kesadaran untuk menjiwai bahwa demokrasi tidak sekedar soal aturan. Tidak sekedar soal hukum, tidak sekedar soal peraturan, tetapi ada satu hal yang tidak tertulis dan itu juga mestinya menjadi satu kesepakatan. Bahwa demokrasi itu bisa tegak karena dia ditopang oleh apa yang oleh dua profesor di Harvard, Profesor Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt disebut sebagai unwritten norms of demokrasi itu sendiri. Jadi norma demokrasi yang tidak tertulis inilah yang sebenarnya menjadi penopang kenapa demokrasi bisa bekerja dengan baik. Norma pertama adalah yang disebut dengan mutual toleration. Jadi harus ada satu sikap untuk saling menoleransi. Sehingga antara mereka yang berada dengan kekuasaan dan mereka yang berada di luar kekuasaan itu punya satu kesepakatan untuk saling menoleransi. Karena apa? Karena yang terjadi adalah mereka yang berada dan membersamai kekuasaan seringkali berlaku tidak toleran terhadap mereka yang berada di luar kekuasaan. Karena itu harus ada satu kesadaran untuk memberikan toleransi kepada mereka yang berada di luar kekuasaan agar bermain secara fair. Agar punya satu kesepakatan bersama bahwa mereka memperoleh hak yang setara untuk berkompetisi dalam memajukan republik ini. Yang kedua adalah norma yang terkait dengan kesabaran institusional. Institutional forbearance. Nah, ini penting sekali agar apa? Agar tidak terjadi politik cawe-cawe. Karena apa? Karena politik cawe-cawe menurut dua profesor di Harvard adalah merusak norma demokrasi yang tidak tertulis. Karena apa? Karena otonomi lembaga-lembaga demokrasi itu menjadi rusak karena politik cawe-cawe itu sendiri. Karena itu harus ada satu kesabaran institusional untuk tidak melakukan intervensi terhadap lembaga-lembaga demokrasi agar mereka bisa bekerja secara profesional. Oke, baik. Sebelum kita kembali melanjutkan perbincangan, kami juga masih memiliki hasil dari jejak pendapat sederhana yang dilakukan di media sosial. Kita lihat bersama hasilnya mengenai apakah elit parpol bertanggung jawab mencegah kecurangan dalam pilkada. Dan mayoritas responden menyatakan elit parpol bertanggung jawab mencegah kecurangan dalam pilkada. Tadi ini sudah sedikit banyak kita ulas mengenai tanggung jawab dari elit parpol. Bagaimana bisa bertanggung jawab untuk mencegah kecurangan dalam pilkada. Dari Pak Sukidi terlebih dahulu bagaimana tanggapannya? Saya kira survei ini merefleksikan keprihatinan besar kita bahwa yang paling bertanggung jawab terhadap demokrasi kita, bangsa ini, terutama adalah perilaku elit parpol itu sendiri. Karena apa? Karena mereka tidak menggunakan partai politik sebagai satu instrumen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Pemilu, pilkada hanya dijadikan satu stempel untuk memperoleh suara rakyat. Tapi setelah itu mereka sibuk untuk bermanuver demi kekuasaan itu sendiri. Mereka lupa bahwa hukum tertinggi dalam menjalankan kekuasaan itu adalah keselamatan rakyat itu sendiri. Sementara rakyat tidak selamat dari segi ekonomi, dari segi ketimpangan sosial yang semakin besar, dan juga dari segi pendidikan, dari segi kemiskinan. Ini semua sebenarnya menjadi tanggung jawab elit politik kita. Agar apa? Agar mereka betul-betul menjadikan satu momen pemilu maupun pilkada sebagai sarana untuk betul-betul memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan rakyat agar mereka menjadi maju. Oke, baik. Pak Fit, seperti apa pandangannya? Ya, kalau dari hasil tadi itu merefleksikan memang pendapat masyarakat. Saya akan balik lagi ke logika orang tua tadi. Jadi dalam hal ini adalah kontestan, ya termasuk itu partai politik itu seperti orang tua. Kalau seandainya orang tua, dia harus ngasih contoh agar anaknya
berkelakuan baik, maka orang tua harus memberikan contoh. Nah, jangan dia akhirnya memperbolehkan atau memperbolehkan tindakan yang tidak benar. Memang kekuasaan tuh manis, ya, gulanya manis, ya. Jadi ada insentif untuk menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Tapi seperti yang Romo bilang tadi ya, harusnya itu sudah kayak gimana, politik itu politik ilahi. Jadi orang yang sudah selesai dengan dirinya, ketika orang tersebut sudah selesai dengan dirinya, maka ya dia akan benar-benar berjuang untuk rakyat. Dia akan berusaha untuk membela rakyat dan dia akan menggunakan cara-cara yang benar. Oke. Ya, Baik, Pak Benny mungkin tanggapan singkatnya. Ya, kalau refleksi dari tadi ya, kita bisa melihat bahwa partai politik itu bertanggung jawab. Tanggung jawab partai politik itu adalah mendidik rakyatnya. Bagaimana politik itu sarana perjuangan, itu dikatakan oleh Bung Karno. Karena dia sarana perjuangan untuk apa? Memerdekakan rakyatnya. Dari apa? Dari kemiskinan, kebodohan, sehingga masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang memiliki kecerdasan. Maka perjuangan partai politik itu kan memperjuangkan cita-cita proklamasi. Apa terwujudnya masyarakat adil makmur, masyarakat yang cerdas, merasa aman, dan Indonesia punya peranan penting di dunia internasional menjaga perdamaian. Itu kan sebuah cita-cita yang harusnya dijabarkan oleh partai politik. Karena politik itu alat perjuangan untuk mencapai apa? Cita-cita proklamasi. Lah, bukan partai politik itu semata-mata mempertahankan kekuasaan, hanya mencari kekuasaan. Kekuasaan itu sarana alat untuk pelayanan kepada masyarakat. Nah, tapi terjadi sebaliknya. Justru pelayanan terhadap masyarakat itu hilang. Maka partai politik akhirnya hanya sekedar dia berkuasa. Baik. Berkuasa untuk apa? Oke. Pertanyaannya. Oke. Kalau berkuasa hanya untuk jabatan, Baik. untuk mendapatkan pundi-pundi ekonomi, maka sebenarnya dia mengingkari tentang hakikat jati diri sebuah partai politik sebagai alat perjuangan. Oke, pembahasannya semakin menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali usai jeda. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan setelah pembahasan tadi. Mungkin Pak Fit, ini bagaimana closing statement dari Anda ataupun upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga martabat suara rakyat yang menjadi tema diskusi kita untuk malam hari ini, Pak Fit? Oke, mungkin yang harus saya sampaikan adalah demokrasi itu tetap harus ada. Bukan berarti bahwa ada permasalahan demokrasi selama ini akhirnya langsung kita meninggalkan demokrasi. Karena memang demokrasi itu adalah cara yang baik untuk memilih ya, mana yang paling cocok, pemimpin mana yang paling cocok untuk satu negara. Ya. Tapi tentu harus ada kesadaran dari masyarakat, ya, khususnya pemilih, bahwa ketika mereka memberikan suara, ada implikasinya loh terhadap nasib mereka, ya. Bukan cuma pas pada saat di voting tersebut, tapi nanti 5 tahun ke depan seperti apa. Ada kesadaran dari masyarakat dan biasanya masyarakat yang kelas menengah atau tinggi itu sudah paham. Tapi yang harus benar-benar dijaga untuk diedukasi itu adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kenapa? Karena biasanya kalau orang yang berpenghasilan tinggi itu mereka sudah punya tahu implikasi jangka panjang. Tapi kalau orang yang income-nya rendah, mereka hanya mikir saya makan apa hari ini dan seterusnya. Ya, jadi short sighted biasanya, mohon maaf. Okay. Itu satu. Terus yang terakhir adalah pemerintah dan partai politik itu tidak bisa lepas tangan. Seperti analogi tadi yang orang tua tadi. Orang tua ya itu harus membimbing anaknya. Walaupun memberikan kebebasan untuk memilih bagi anaknya, nah ini loh implikasi A kalau seandainya kamu milih A, dan ini loh implikasi kalau seandainya kamu milih B. Gitu. Baik. Ya, saya melihat pentingnya sastra ya, itu sebagai kekuatan penyadaran masyarakat.
Sehingga lewat sastra, kesenian tidak sekedar alat estetika, tetapi sebagai alat penyadaran masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas dan kritis. Maka disinilah peranan media, televisi, media massa, media konvensional, dan media sosial untuk membangun satu opini publik atau kampanye publik lewat proses penyadaran akan bahaya money politik. Dan kalau konsekuensi kita memilih pemimpin yang tidak tepat dan tidak memiliki rekam jejak yang baik, akibatnya apa? Kalau ini diulang-ulang terus, dia menjadi mantra. Politik itu butuh mantra. Dan itu menjadi keyakinan, maka akan ada perubahan perilaku. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini menjadi kesadaran bersama? Baik. Jadi misalnya Metro TV, mari memulai. Untuk ada kemudian waktu kan, ini kan waktunya sekitar 3 bulan ya. Kalau tiap hari itu terus menerus dijadikan akhirnya menjadi mantra keyakinan, akan perubahan perilaku. Itu salah satu cara. Baik, oke Pak Sukidi singkat saja silakan. Bangsa ini telah kehilangan rasa malu. Karena itu pertama yang ditumbuhkan adalah apa yang oleh Ben Anderson sebut sebagai long life shame. Jadi kesadaran untuk hidup malu selamanya ketika melihat kecurangan, ketika melihat politik uang, dan ketika melihat korupsi yang begitu merajalela. Menumbuhkan kesadaran untuk rasa hidup malu selama ini penting. Kenapa? Karena kita butuh apa yang ingin saya tekankan sebagai satu keteladanan. Nah ini yang kedua, karena apa? Karena keteladanan inilah yang hilang dari bangsa ini. Kita belajar dari 2 pendiri dan proklamator Republik. Pada Bung Karno kita belajar tentang hidup yang sederhana. Bung Karno menjadi satu-satunya presiden kita yang ketika selesai menjabat tidak punya rumah. Dan ketika rakyatnya tahu bahwa Bung Karno tidak punya rumah, rakyatnya ingin bergotong royong membangun rumah, Bung Karno justru menolak. Kenapa? Karena saya tidak ingin mengambil apapun dari rakyat. Pada Bung Hatta kita belajar tentang keteladanan hidup, tentang cinta pada kebenaran, tentang sikap welas asih. Dan itu sebenarnya yang mestinya selalu kita tumbuhkan pada pemimpin bangsa ini, pada kita semua sebagai bangsa, sehingga kita tumbuh menjadi satu bangsa yang kokoh secara moral. Baik Pak Sukidi, Pak Beni dan juga Pak Fit, terima kasih telah berbincang dan berdiskusi untuk malam hari ini. Kita harapkan diskusi kita malam hari ini dapat bermanfaat terutama untuk menjaga martabat suara rakyat. Pemirsa, pada Januari 2024 anggota Bawaslu Puadi menyatakan bila bansos digunakan sebagai alat untuk menjanjikan dan memberikan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung, maka dapat dikualifikasikan sebagai politik uang. Apakah seperti ini potret demokrasi Indonesia? Demokrasi langsung mewakili harapan atas kehidupan yang lebih bebas, terbuka, maju, dan beradab. Namun demokrasi langsung menghasilkan individualisme, pragmatisme, dan pola pikir transaksional. Ambisi atau tekanan untuk menang mendorong praktek politik Machiavelli yang minus etika. 1 abad silam, Lord Acton telah mengingatkan, power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Kini beragam indikasi penyalahgunaan kekuasaan mewarnai lanskap politik Indonesia, tudingan mobilisasi dan intervensi aparat, politisasi bansos, manipulasi hukum memang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Namun yang tidak dapat dibuktikan bukan berarti hanya bualan. 2 abad silam, sosiolog dan filsuf Inggris Herbert Spencer mencetuskan teori survival of the fittest. Intinya, kemampuan organisme beradaptasi dengan lingkungannya menjadi kunci untuk bertahan hidup di tengah ketatnya dan kerasnya kompetisi demokrasi. Para politisi dituntut cepat beradaptasi. Pemilu serentak menunjukkan mobilisasi dan intervensi aparat serta penggelontoran bansos adalah cara-cara baru yang efektif mendongkrak perolehan suara. Dipastikan pula cara-cara itu aman bila digugat ke MK. Saya Fitri Megantara, terima kasih telah menyaksikan Visi Negarawan. Sampai jumpa minggu depan.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.